Ribuan produk kosmetik ini disita dalam aksi penertiban pasar yang dilakukan BB POM bersama Dinas Kesehatan di 8 kabupaten kota di Jawa Barat. Sejumlah petugas Badan POM Tanjung Pinang, Kepulauan Riau mengangkut kardus-kardus berisi alat produksi dan bahan kosmetik ilegal siap edar pada hari Anda, Selasa. para ibu ataupun remaja, hati-hati jika membeli kosmetik di warung atau pasar. Di Pinrang, Sulawesi Selatan, polisi membongkar peredaran ratusan paket krim pemutih yang mengandung merkuri. Pasalnya, konten kreator asal Balikpapan ini mengalami wajah seperti gosong. Usut punya usut, ternyata Nursyah, demikian namanya. Sebelumnya menggunakan krim pemutih wajah yang diduga mengandung merkuri. Halo teman-teman, balik lagi di Beauty Talk bersama aku, Risti Sulistiawati. Nah, gimana nih teman-teman? Tadi kan udah ada cuplikan mengenai video dokumenter produk kecantikan. Nah, pasti teman-teman nih khususnya perempuan-perempuan udah nggak asing lagi dong kalau sama produk kecantikan tuh ada apa aja, mulai dari skincare, body care, atau masih banyak tuh teman-teman yang lainnya ya teman-teman. Nah, di sini aku pengen banget nih membahas mengenai produk kecantikan ini lebih dalam, tapi aku mau ngebahas tentang kandungannya, yaitu merkuri. Nah, merkuri ini kan bahaya banget nih teman-teman, jadi aku pengen ngebahas lebih dalam mengenai merkuri ini. Nah, tapi teman-teman di sini aku nggak sendiri dong tentunya, aku akan ditemani Duta Kosmetik Aman Terbaik BBPOM di Bandung. Nah, buat Akang Teteh pasti udah nggak asing lagi dong sama siapa sih yang dari Bandung ini. Nah, yuk kita lihat beberapa cuplikan video profil dari Kak Aliza Zahra Gumelar. There's a stranger in the bed, there's a pounding in the head, glitter all over the room, pink flamingos in the pool, I smell like a minibar, DJ's passed out in the yard, Bobby's on the barbecue, this a hickey or bruise, pictures of last night ended up online, I'm screwed. Oke teman-teman, jadi narasumber kita udah datang nih. Ayo siapa? Pasti teman-teman pada kepo ya. Tadi juga udah ngeliat video profil dari Kak Aliza. Nah, kita boleh nih Kak perkenalan diri dulu. Halo teman-teman semuanya, mungkin ada yang udah tahu aku atau mungkin ada yang belum tahu aku. Jadi perkenalkan ya, nama aku Aliza Zahra Gumelar. Aku merupakan pelaku pageant yaitu Duta Kosmetik Aman di Balai Besar POM di Kota Bandung. Lalu aku juga Putri Pariwisata Indonesia Jawa Barat 2023 dan alhamdulillah memenangkan fourth runner up di Putri Pariwisata Indonesia dan mendapatkan gelar Putri Desa Wisata Indonesia 2023. And then baru kemarin banget sekitar bulan November tahun 2023 aku menjadi bintang Marina 2023. Seperti itu teman-teman. Keren banget ya Kak Aliza. Oh iya, aku juga nggak lupa dong ngucapin selamat nih Kak Aliza. Thank you. Wah, keren banget ya Kak Aliza di umur yang sekarang ini nih. Oh, kita kayaknya seumuran ya Kak ya? Iya, sebetulnya kita seumuran Iya, ya di sini ya. Tapi prestasi yang diraih sama Kak Aliza ini udah banyak banget nih teman-teman. Jadi bisa dijadiin motivasi juga sama teman-teman semua yang ada di rumah dan yang ada di sini. Nah, gimana nih? Aku pengen tahu nih kabar Kak Aliza gimana Kak? Alhamdulillah kalau aku baik sih. Kalau kamu gimana, baik? Alhamdulillah baik Kak Aliza. Ya. Tadi gimana Kak perjalanannya dari rumah ke sini? Kan hujan nih tadi ya? Iya, kebetulan Kota Bandung ini cuacanya lagi kurang bagus ya teman-teman, so stay safe. Tapi alhamdulillah aku selamat sampai tujuan, gak terlalu kehujanan juga, jadi alhamdulillah aman. Alhamdulillah, berarti nggak ada macet ya Kak Bandung hari ini? Alhamdulillah nggak ada macet ya. Iya. Iya. Oke Kak Aliza. Akhir-akhir ini tuh aku kepo banget kan nih sama Kak Aliza karena Kak Aliza kebetulan jadi narasumber kita. Jadi aku tuh ngepoin banget mantengin tuh Instagram Kak Aliza. Nah, betul banget ya Kak, kayaknya akhir-akhir ini Kak Aliza sibuk. Terus kemarin aku lihat Kak Aliza tuh jadi terpilih jadi salah satu bintang di Marina ya Kak ya. Iya, betul. Oh, keren banget sih. Itu gimana Iya. sih Kak? Nah, untuk Bintang Marina ini kebetulan acara rutin tahunan ya dari Marina, yaitu menjadikan beberapa wanita inspiratif untuk menjadi brand ambassador mereka. Jadi selain mereka ada brand ambassadornya Mawar De Jong, mereka juga mencari gitu wanita-wanita yang memang bisa mereka jadikan brand ambassador, yaitu Bintang Marina gitu. Kebetulan untuk tahun 2023 itu sekitar ada 10.000 submission gitu ya yang masuk gitu ya. Dan yang terpilih hanya 20 dan dari seluruh Indonesia alhamdulillah aku salah satunya 20 Wah, ya. keren teman-teman. banget teman-teman. Selamat lagi nih Kak Aliza. Iya, Kayaknya thank you. wah, nggak berhenti ya kita bilang selamat buat Kak Aliza, banyak banget kan teman-teman. Nah,
Oke Kak Aliza, sebelumnya kita masuk ke podcast kali ini, pasti Kak Aliza udah tahu dong kita mau ngebahas tentang apa. Bahas apa nih kira-kira ya? Ya, pasti nggak jauh ya, karena kita ngundang Kak Aliza, duta kosmetik aman terbaik. Nah, kita mau ngebahas salah satu kandungan yang ada di produk kecantikan. Coba tebak apa nih Kak, kira-kira? Yang paling banyak disebut biasanya ini ya merkuri ya kalau yang Nah, berbahaya benar tuh banget. ya. Langsung ketebak ya Iya, teman-teman sama Kak merkuri Aliza. ya. Berarti kayaknya Kak Aliza udah biasa kali ya Kak Aliza. Iya, Oh. karena emang ini tuh menjadi hot topic juga sampai sekarang gitu. Masih banyak gitu skincare atau misalkan perawatan kulit yang masih pakai merkuri gitu sampai 2024 ini gitu ya. Oke, berarti keren ya Kak Aliza. Langsung ketebak ya teman-teman. Iya, nah mungkin sebelum kita masuk nih Kak ke podcast kita kali ini, kita punya tagline Kak. Tagline-nya tuh namanya sehati. Coba Kak Aliza tahu nggak sih sehati ini apa? Apa tuh? Satu hati atau gimana ini? Wah. Nah, sehati ini singkatannya dari sehat tanpa merkuri. Nah, nanti kita sebutin ya Kak bareng-bareng nih biar podcastnya makin rame kan. Nah, iya, tagline-nya tuh nanti kalau aku bilang sehat, nanti kita langsung nih bareng-bareng sehat tanpa merkuri. Nah, nanti gerakannya waktu aku bilang sehat, Kak Aliza bisa pegang pipi. Oke. Nah, karena ini kan sehat ya buat Oke. tubuh kita nih ceritanya. Terus nanti tanpanya tuh menghilangkan telunjuk. Oh, oke, tanpa ya. Iya. Oke. Terus nanti merkurinya gini nih Kak, sarang heo. Oh, merkurinya sarang heo. Iya. Oke. Nah, kenapa ini sarang heo? Soalnya kalau misalkan digabungnya tuh jadi M Kak. Oh. M tuh tandanya merkuri kan. Oh, iya, Terus betul. kita pecah karena tanpa merkuri. Oh gitu. iya, oke. Kreatif ya, luar Iya. biasa. Oke, Oke, mungkin oke. kita latihan dulu nih Kak. Boleh. Oke, mulai ya. Oke. Sehati sehat tanpa merkuri. Wah, Oh, keren kayak gitu banget ya, Iya. berarti ya. Gimana kalau kita cobain sekali lagi nih Kak? Kayaknya kurang semangat ya. Gimana nih Kak? lagi mungkin ya. Oke. Sehati sehat tanpa merkuri. Oke. Gimana nih Kak? Udah kebakar belum nih semangatnya? Wah, ini semangat nih sepertinya kita ya akan membahas merkuri ini. Kayaknya di Kak Iya. Aliza sendiri juga udah nggak sabar ya pengen ngebahas tentang merkuri. betul. Oke, kayaknya ini masuk kita nih ke sesi yang udah ditunggu-tunggu banget sama teman-teman yang ada di rumah. Pasti teman-teman udah nungguin banget kan. Nah, tentunya kayaknya kan Kak Aliza sendiri juga udah nggak asing ya Kak sama merkuri ini. Iya, betul, Nah, betul, ditambah betul. sekarang ada sosial media dong, ada Iya, Instagram, betul. TikTok. Sekarang tuh banyak yang promosiin dan juga ngejual banyak kosmetik, skincare, body care yang booming banget Kak, tanpa mereka tahu tuh kandungannya apa, berbahaya atau enggak. Nah, karena kebetulan ada Kak Aliza kita di sini, pastinya kita tanyain ya ke Kak Aliza. Nah, kalau dari Kak Aliza sendiri nih, merkuri itu apa sih Kak, dan kenapa kita tuh harus menghindari merkuri ini? Oke, mungkin kalau untuk merkuri sendiri itu merupakan zat yang ini ya cukup aktif gitu, tapi bukan untuk dimasukkan ke dalam racikan yang akan dipakai di tubuh kita gitu. Misalkan mau di dalam tubuh atau di luar tubuh itu bukan gitu, karena merkuri itu kayak zat perak lagi ya, beda lagi gitu. Sama seperti hidroquinon. Hidroquinon juga sama-sama kayak merkuri dan efeknya juga jangka panjang. Tapi kalau hidroquinon itu memang masih bisa dipakai misalkan kayak buat hapus kutek itu ada hidroquinonnya. Oh, berarti yang hapus kita itu hidroquinon. Iya, hidroquinon. Tapi emang dipakai dengan konsentrat tertentu gitu, jadi nggak asal-asalan gitu. Kalau merkuri ini emang nggak boleh sama sekali dipakai mau di luar tubuh, mau di kuku, atau misalkan mau di rambut sekalipun itu nggak boleh. Apalagi misalkan dipakai di kulit wajah yang lebih sensitif gitu kan. Nah, untuk merkuri ini sendiri tuh bukan suatu zat yang bisa dijual bebas, bukan. Jadi merkuri ini tuh zat-zat yang emang kalau mau dibeli itu memang ada harus racikannya terlebih dahulu gitu. Makanya sampai sekarang juga masih bingung kenapa gitu merkuri sampai diperjualbelikan gitu. Padahal kan susah juga untuk dapat merkuri ini, nggak segampang itu guys untuk dapetin merkuri. Tapi untuk pedagang-pedagang nakal, mereka tuh mungkin ada aksesnya atau ada orang dalamnya. Makanya kita yang harus cari orang tersebut gitu yang memperjualkan merkuri secara bebas gitu. Karena itu bahaya banget. Itu sih kalau dari aku ya.
Oh, berarti hidroquinone dan merkuri ini punya kesamaan tapi sedikit berbeda mungkin ya, Kak? Berbeda. Berarti kalau misalkan hidroquinone itu masih bisa dipakai, tapi Iya. ada dosisnya Iya, ya, Kak, ada kalau obat ya? dosisnya, iya ada takarannya dan itu harus lewat uji lab juga, gitu seperti itu. Berarti nggak bisa sembarang juga ya Iya, hidroquinone, Kak? bisa sembarangan. Itu harus sama dokternya langsung. Oke, Gitu. tuh dengerin ya teman-teman, ternyata merkuri itu bahaya banget ya, Kak. Iya. Tapi yang bikin kita gemes tuh si pedagang nakalnya ini ya, yang Iya. tersebar di mana-mana. Iya itu. Nah, tapi nih orang-orang yang pedagang ini tuh masih berkeliaran gitu. Nah, itu tuh kalau tanggapan orang-orang yang pedagang ini tuh masih berkeliaran gitu. Nah, itu tuh kalau tanggapan dari Kak Aliza sendiri gimana nih buat pedagang-pedagang yang nakal masih menjual merkuri, Kak? Iya, oke. Mungkin untuk pedagang-pedagang nakal mereka akan berhenti jualan kalau memang tidak ada konsumennya. Seperti itu kan. Karena semut pun nggak akan datang kalau misalkan nggak ada yang manis-manis kan, kayak gitu kan. Nah, si penjual merkuri ini atau misalkan penjual kosmetik abal-abal ini yang memasukkan merkuri itu berjualan karena memang ada apa ya, ada pembelinya gitu dan emang masih banyak sekali yang berminat dengan kosmetik yang katanya gampang memutihkan, terus misalkan bebas jerawat dalam 2 hari. Itu nggak mungkin ya, dokter aja nggak bisa sesulap itu gitu ya, menghilangkan jerawat dalam 2 hari gitu, nggak mungkin, nggak ada produk yang seperti itu gitu. Semuanya kan ada prosesnya, ada tahapnya gitu kan, namanya medical itu. Nah, untuk merkuri ini kenapa gitu, kenapa masih ada yang jual? Karena memang masih ada yang beli. Jadi kita sebagai konsumen memang harus lebih pintar lagi ya teman-teman gitu untuk memilih kosmetik yang ada merkurinya atau enggak gitu. Jangan sampai tergiur dengan efek yang hanya dalam 24 jam gitu, karena itu bisa jadi efek panjang lainnya gitu yang berbahaya. Iya sih, benar. Tapi ya Kak, kalau misalkan aku lihat-lihat nih, si merkuri ini tuh ada enaknya juga sih, Kak. Wah, apa tuh enaknya tuh? Ya tadi yang tadi Kak Adi sebutin itu loh, kayak muka tuh cepet putih, cepet glowing, kinclong, ditambah biasanya kan kalau perempuan itu hormonnya ya gampang jerawatan nih Kak, pasti kan mereka tuh nyarinya yang instan, nyari yang instan, tapi harganya tuh pengen yang murah. Nah, karena harga murah ini nih, jadi banyak peminatnya kan Kak, jadi si pedagang nakal ini juga nggak berhenti-berhenti. Jadi kalau kata aku ada enaknya juga sih Kak, Ada di, jadi di muka tuh cepet banget kinclongnya. Iya, emang cepet kinclongnya. Karena apa? Jadi merkuri itu dia bertindak sebagai pemberhenti proses melanin kulit di sel kulit kita. Ketika ada produk merkuri terus kita pakai di wajah kita, itu melanin memang berhenti. Dimana yang harus memang jerawat berproses jadi berhenti. Oke, jadi stop jerawat. Terus misalkan kayak kulit yang asalnya misalkan belang-belang atau misalkan kayak gimana gitu, berbeda dengan leher atau misalkan seperti ya ada jerawat bintik-bintik dan sebagainya, itu nanti dia akan stop berproses dan dimana nanti kulit akan susah juga mengeluarkan sel kulit karena kan di stop sama merkuri itu, dan nantinya memang jadi putih gitu, mereka jadi putih karena dia nggak dapat melanin, dan itu tuh sangat-sangat bahaya gitu. Ketika misalkan kulit kita tidak apa ya, melaninnya tidak berproses secara baik gitu, itu akan misalkan muncul nanti misalkan kontraksi seperti misalkan merah-merah, gatal-gatal, dan pada akhirnya bisa sampai ke kanker, terus misalkan nanti berproses lagi ke ginjal karena kan sel darah itu kan kita keliling ya, Siklus ya. iya siklus ya, keliling ya, dari misalkan dari wajah, terus misalkan nanti jadi ke jantung, terus jadi ke ginjal juga, karena kan organ tubuh kita ini kan saling bekerja sama gitu nantinya, makanya bisa sampai kanker yang awalnya cuman merah-merah aja di muka, lama-kelamaan jadi kanker, terus jadi ke ginjal, karena melanin kita di stop. Jadi sel melanin kita itu di stop, jadi ya jadi putih, terus misalkan jadi berhenti jerawatnya. Tapi bayangin kalau melanin kita tuh terus di stop. Mungkin di sini ada anak-anak IPA yang ngerti ya bahwa misalkan sel-sel yang di stop itu berbahaya gitu ya buat teman-teman, seperti itu sih. Kalau dari aku. Berarti dampak pendeknya tuh emang enak ya, kayak bikin kinclong, glowing, tapi si dampak jangka panjangnya ini bisa ternyata yang awalnya cuma dari kulit, ini kan kulit di luar ya, ternyata Iya. bisa ke dalam ya Kak, ke dalam badan kita. Iya. Itu teman-teman, jadi mending stop merkuri ya Kak berarti ya. Stop aja ya instan-instan seperti itu. Itu nanti mungkin belum kerasa ya, tapi misalkan kayak aku tapi berhenti biasa aja kok, bagus-bagus aja alhamdulillah ya, itu berarti kamu sedang tidak sial, karena memang ada yang kolagen kulitnya udah bagus jadi dipakein merkuri juga dia masih kuat. Jadi kayak nggak apa-apa kok aku pakai merkuri, bagus kok, makin bagus, aku berhenti juga ngejerawatan. Gimana yang memang kulitnya
gampang juga sensitif, yang apa-apa tuh langsung menyerap ke kulit gitu kan ada tipe orang yang seperti itu juga gitu, itu yang jadi bahaya gitu. Dan kalau yang selamat ya alhamdulillah, tolong stop aja gitu, karena masih banyak produk kecantikan yang BPOM yang lebih bagus gitu ya daripada merkuri, dan jangan mempengaruhi orang-orang yang emang lagi berusaha gitu untuk menjadi lebih baik, mungkin karena insecure, karena apa, udah pasrah banget akhirnya pakai merkuri. Padahal itu nggak bikin apa ya, penderitaan selesai gitu, malah akan menambah penderitaan yang lainnya gitu. Dari merkuri ini yang tadi aku bilang juga bisa sampai ke ginjal, karena kan skincare apapun yang kita pakai itu menyerap ke kulit. Iya, kulit kita kan punya 7 lapisan. Emang nggak instan, tapi pasti pelan-pelan nyerap, dan nanti akan bercampur ke sel darah kita. Seperti itu. Nanti kita yang rugi ya. Iya, Kak, ya. itu nanti kita yang rugi. Berarti bahaya banget buat teman-teman, benar-benar ngeri ya. Berarti merkuri ini buat kesehatan kita, jadi buat teman benar-benar jauhin merkuri ya Kak. Tapi kayaknya lebih bahaya ngeliat muka Kak Aliza deh aku ini. Apa ini? Manis banget Kak. Ya ampun, bahaya ini. Nah aku lihat-lihat nih, karena kakak juga sebagai duta BBPOM ya Kak, Iya, pasti betul. tentunya Kak Aliza merawat kulitnya dengan baik dong. Iya, betul. Kayaknya kulit sehat banget ya Kak. Alhamdulillah. Nah aku Iya. pengen tahu nih tips dari Kak Aliza sebagai duta untuk teman-teman biar bisa memilih dan memilah produk yang aman bagi kesehatan nih, gimana sih Kak? Oh, oke. Mungkin ini kayak tips and trick mungkin ya, karena kan boleh. skincare juga cocok-cocokan ya teman-teman. Ada misalkan selebgram A promosi ini, wah ini dipakai selebgram ini bagus, padahal siapa tahu ya selebgramnya memang sering perawatan ini ya ke dokter gitu ya, jadi udah putih duluan gitu, atau udah mulus duluan gitu. Jadi dia dengan promosi skincare berharap audiensnya merasa oh kayaknya cocok juga gitu. Misalkan aku tiba-tiba bakal jadi kayak si selebgram ini gak sih kalau pakai misalkan skincare dia seperti itu, kan belum tentu ya. Tipe kulit orang-orang itu berbeda, ada yang berminyak, ada yang kering, dan ada yang normal, bahkan ada yang kombinasi gitu. Ada yang memang misalkan kering di hidungnya, tapi misalkan di jidatnya dan di daerah T-zone-nya dia itu berminyak, ada gitu. Jadi tolong kalian cari tahu terlebih dahulu untuk kulit kalian itu apa, misalkan normal atau kering, itu udah banyak banget di internet. Cara ceknya itu mudah banget gitu ya, 2 menit menyelamatkan muka kalian gitu ya, banyak kan video-videonya. Coba cek aja, terus kalian cek dulu kandungan skincare yang emang mau kalian pakai. Kalau memang kalian sensitif, aku saranin jangan pakai kandungan skincare yang terlalu over, seperti misalkan niacinamide 10%, itu ada, dan aku pakai karena ya aku kebetulan normal. Tapi untuk teman-teman yang sensitif, aku saranin jangan gitu, jangan sampai pakai kandungan yang bener-bener aktif semua kayak niacinamide 10%, terus ditambah lagi retinol, emang bagus, tapi kan kalau misalkan kandungannya terlalu tinggi itu bisa jadi bahaya juga buat kita. Jadi boleh misalkan teman-teman tanya-tanya nih, misalkan kalau lagi jalan-jalan ke mall, misalkan mau beli skincare, tanya aja nggak apa-apa ke mbak SPG-nya, mbak kulit aku kering, cocoknya pakai skincare apa ya yang pengen mencerahkan nantinya. Itu nanti kan SPG-nya bakal kasih tahu nih, oh ini bagusnya ini, kakak pilihnya mau yang ini, bisa disesuaikan dengan selera kalian yang emang oh kayaknya lebih lembab sunscreen yang ini deh daripada yang satu lagi, atau misalkan pencuci muka dan sebagainya. Jadi aku juga menemukan skincare yang tepat itu nggak instan. Awalnya aku 2022 sebelum jadi duta kosmetik, aku cuma cuci muka pakai sunscreen udah gitu, nggak skincarean atau yang lengkap. Oh ternyata skincare tuh banyak loh, lebih lengkap gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman breakout gara-gara kebanyakan pakai skincare, bisa balik lagi ke step ya, ke basic skincare gitu ya, dimana cuman cuci muka dan penuhi pH kulit gitu ya. Jadi setelah cuci muka, kembalikan pH kulit pakai toner dan moisturizer, cukup gitu. Kalau mau keluar ya pakai sunscreen aja, nggak apa-apa. Jadi kalau dari tips Kak Aliza ini, kita jangan sampai salah milih. Terus kalau misalkan kita mau beli nih, kita tuh harus tanya dulu ke mbaknya, karena kan kita nggak bisa ya asal-asalan ngasih muka itu juga. Oke teman-teman, jadi kita tuh karena tips Kak Aliza ini tuh sangat membantu banget buat teman-teman yang ada di rumah. Jadi teman-teman harus ikutin nih tips dari Kak Aliza biar kulitnya sehat banget nih kayak Kak Aliza. Ya ampun. Oke teman-teman,
kita lanjut ke sesi selanjutnya nih, sesi Q&A. Jadi nih Kak Aliza, kita tuh sebelumnya udah nyiapin pertanyaan buat Kak Aliza. Nah, iya udah disiapin nih hadiah deh kayaknya. Hadiah nih ya. Iya. Nah, jadi sebelumnya pertanyaan ini itu kita ambil dari teman-teman nih Kak melalui story Instagram yang udah kita siapin bareng tim sebelumnya. Jadi gimana nih Kak Aliza, udah siap belum buat ngejawabnya? Boleh deh, ayo deh kita jawab ya pertanyaannya. Oke, karena Kak Aliza juga udah siap dan semangat banget ya kayaknya buat ngejawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, ini ada nih Kak pertanyaan yang pertama. Ada dari Anggun V27. Oke. Pertanyaannya gini nih Kak. Kak, kan banyak pedagang nakal masukin merkuri dan pakai nomor BPOM palsu. Bagaimana cara membedakan dengan yang aslinya? Oke, mungkin banyak banget ya, karena misalkan kayak yang tempel gitu, jadi kayak misalkan nomor BPOM dari apa ya, skincare A misalkan ditempel ke skincare B yang mengandung merkuri, itu kan udah banyak banget ya. Nah, caranya tuh kebetulan kita BPOM tuh punya aplikasinya, BPOM Mobile. Nah, jadi BPOM Mobile itu dimana kita nanti bisa scan langsung bukan merkuri ya, maksudnya kayak nomor BPOM-nya gitu. Kita bisa scan langsung, kita cek nomor BPOM itu kan NA dan belakangnya tuh pasti ada nomornya. Nah, kita bisa cek ketika misalkan nomor BPOM itu tidak ada, berarti itu udah fix ilegal ya. Entah itu misalkan emang ilegal dari luar negeri atau memang misalkan itu ada merkurinya, hidroquinonnya, itu berarti tetap aja gak boleh dipakai ya, karena itu kan tidak terdeteksi gitu ya oleh BPOM gitu ya. Iya, dan itu gak boleh dipakai. Dan misalkan kalau misalkan waktu di scan nanti akan langsung ketahuan, misalkan kayak oh skincare ini namanya A tapi kok yang muncul BPOM dari produk B yang emang udah BPOM, kan itu lebih banyak lagi ya teman-teman, itu lebih bahaya lagi. Jadi kalian kalau misalkan masih bingung kayak aduh ini BPOM-nya BPOM asli apa enggak, kalian bisa langsung aja download BPOM Mobile, atau misalkan kalian bisa cari di websitenya BPOM. Itu nanti kalian bisa tinggal masukin kode BPOM-nya NA sekian 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 nomornya. Ketika tidak ada, itu jangan dipakai ya teman-teman, karena dia ilegal gitu. Atau misalkan udah di scan barcode terus misalkan kayak oh udah nggak ada juga, ya udah berarti itu udah fix ilegal. Tapi misalkan waktu keluar oh ada, coba boleh dicek lagi apakah produknya sama. Misalkan contohnya Marina ya gitu, oh Marina oh sama nih, sama persis gitu ya. Lipstiknya misalkan oh sama nih BPOM, oh, berarti boleh dipakai seperti itu. Jadi emang BPOM itu memfasilitasi seluruh rakyat Indonesia gitu ya untuk memilih kosmetik yang legal gitu ya, udah lulus dari uji BPOM seperti itu. Oh, berarti untuk tadi kan Kak Aliza nyinggung kode NA ini ya. Nah, berarti kode NA ini tuh kode dari BPOM-nya sendiri ya Kak ya? Betul banget. Berarti benar-benar ya BPOM tuh udah memfasilitasi masyarakatnya buat kita tahu nih buat apa yang sehat buat tubuh kita ataupun yang enggak gitu. Betul. Berarti teman-teman bisa download apa nih Kak tadi aplikasi BPOM ya? Mobile, iya. Atau misalkan kalau nggak mau download bisa langsung ke websitenya BPOM, langsung ada bpom.go.id, itu ada semuanya informasi tentang skincare, atau misalkan berita terbaru, misalkan ada penggerbekan itu biasanya kan masuk gitu ke websitenya kayak gitu. Berarti banyak ternyata ya Kak ya, nggak sekedar skincare doang atau Iya body betul. care. Iya, obat-obatan juga ada, makanan juga ada. Ternyata BPOM ini tuh benar-benar memfasilitasi. Iya. Oke, gimana nih Kak Aliza? Berarti buat teman-teman udah terjawab dong ya sama Kak Aliza. Jawab dong ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua nih teman-teman. Oke. Pertanyaan yang kedua dari Putri AZZZ. Bagaimana cara mengobati kulit wajah yang sudah terlanjur kena merkuri? Nah, sedangkan tadi kan yang penjualnya tuh nakal ya Kak. Nah, sedangkan Iya, kita iya. pembeli kan, namanya kita pembeli kadang kita nggak tahu tuh kalau itu tuh ada merkurinya atau enggak. Kan Iya, kadang betul. tadi ada yang bisa dipalsuin juga ya Kak. Nah, Iya. itu gimana nih Kak? Mungkin udah terkena gitu ya, mungkin awal-awal merkuri misalkan bisa sampai kulit kita terkelupas, itu kan bisa banget ya teman-teman, terkelupas, terus misalkan yang dimana kulit kita jadi memerah dan akhirnya kehitaman dan muncul flek, atau misalkan bisa sampai parahnya juga kalau pakai body lotion nih ya, abal-abal gitu kan udah kena merkuri itu langsung stretch mark kan, di sekujur tubuh tuh nanti tumbuh stretch mark yang nggak akan bisa hilang kayak apapun, gak akan bisa. Jadi kebetulan kalau misalkan udah sampai separah itu, untuk di laser juga butuh waktu, terus misalkan kalau ke dokter juga gak akan bisa sembuh, karena kan ada juga beberapa berita gitu ya yang sampai mohon-mohon ke dokter, ini saya bayar kok berapa ratus juta asal muka saya
bisa kembali lagi, karena kan kena merkuri itu nggak akan bisa teman-teman. Tapi mungkin teman-teman bisa cek dulu ke dokter kalau misalkan belum terlalu parah nih ya, belum sampai ke ginjal atau ke kanker, nauzubillah min dzalik gitu ya, atau misalkan masih flek-flek aja nih, flek-flek hitam ya, kebetulan keluarga aku sendiri tuh pernah nih kena tipu gitu ya, yang jual krim-krim yang krim siang, krim malam, Kecil-kecil. iya, Oh. itu 500.000 dapat 3, kecil banget, cuman 30 mili. Dan pada akhirnya itu membuat diri aku sadar gitu bahwa oh aku menjadi duta kosmetik aman tuh dimulai dari keluarga terdekat terlebih dahulu gitu, aku kasih tahu dulu ke mereka kalau misalkan itu tuh jangka panjangnya nanti bahaya, tapi mereka nggak mau dengerin dan akhirnya kenal sendiri. Mereka masih muda udah pada muncul flek. Jadi muncul Iya, terasa sendiri dampaknya dan mereka udah gak bisa hilang fleknya, tapi pelan-pelan aku kasih tahu mungkin bisa pakai retinol sih kalau ada flek ya, bisa pakai retinol atau misalkan bisa dengan eksfoliasi. Tapi misalkan kalau emang kurang gitu ya pakai skincare ya, kita akan keluar uang lebih untuk perawatan di dokter ya, di klinik gitu ya, karena kan harus di laser ya teman-teman kalau ada hiperpigmentasi gitu ya. Salah satunya merkuri ini membuat kulit kita menjadi hiperpigmentasi karena itu tadi melanin kita nggak jalan dengan baik, yang dimananya harusnya memproduksi sel kulit baru tapi malah ditahan sama si merkuri ini. Iya, dan itu nanti bakalan jadi hiperpigmentasi seperti muncul kehitaman. Nah itu masih bisa gitu, masih bisa di laser, tapi kan bayar krimnya cuma 20.000. Aduh, ke dokternya sampai iya sampai berjuta-juta, sayang banget sih teman-teman. Kayak gitu sih, bisa sih, masih bisa, tapi ya 50-50 ya mungkin, iya Kak. itu akan cost lebih lagi gitu ke dompet kita, seperti itu sih. Awalnya berapa, Kak? 20.000. 20.000 Bisa aja. jadi berapa nih, Kak? Bisa Berjuta-juta mungkin ya. puluhan juta kalau Oh. untuk pink laser tuh yang menghilangkan hiperpigmentasi. Aku sempat ke klinik juga gitu ya. Kira-kira berapa sih yang rambut hiperpigmentasi? Mungkin bisa sampai 5 juta ke atas gitu. Kalau yang kecil tuh 5 juta satu titik loh ya teman-teman, itu lumayan banget gitu ya. Mungkin ya siapa gitu yang mau keluar uang berjuta-juta gitu ya untuk menghilangkan satu titik doang, mending beli skincare kali 5 juta. Wah itu beli skincare mahal, itu dapat Segudang kali ya, dapat Kak. segudang itu ya, buat nyetok itu 2 tahun itu di rumah kayaknya ya. Berarti emang harus mulai dari kita sendiri ya, Kak Iya, ya. betul. Dihindarilah kalau bisa teman-teman. Nah, dengerin ya teman-teman, kata Kak Aliza juga dihindari ya, Iya, benar-benar. betul. Gak capek-capek nih Kak Aliza bilang harus hindari merkuri. Iya, betul banget. Nah, jadi gimana nih buat teman-teman, udah terjawab juga ya tadi pertanyaannya. Terima kasih buat teman-teman atas antusiasnya nih, udah ngasih kita pertanyaan, khususnya buat Kak Aliza juga. Iya. Nah, tapi maaf ya teman-teman, kita cuma bisa mengambil 2 pertanyaan saja. Tapi teman-teman jangan pergi Iya, dulu nih. iya. Ya, jangan pergi dulu ya Kak dari sini, dari channel YouTube ini malah ya Kak. Iya, Nah, betul. karena kita masih ada pembahasan berikutnya nih Kak, tapi kita kemas menjadi game. Gimana nih Kak? Bisa sih. Pasti akan bisa, nungguin banget bisa. kan? Iya, iya, Nah, biar iya. Kak Alizanya juga nggak bosen, yuk kita langsung lanjut aja ke mitos atau fakta. Sehati sehat tanpa merkuri. Oke, karena kita tadi udah ngobrol banyak banget nih Kak tentang merkuri ini, biar Kak Aliza juga nggak bosen, aku mau ngajak nih Kak Aliza main game. Gimana nih Kak, mau nggak? Boleh, games apa nih? Nah, gamesnya itu tentang mitos fakta. Gimana Kak Aliza udah tahu belum sih sebelumnya game mitos fakta ini? Mitos fakta ya belum tahu nih gimana nih? Oke, karena Kak Aliza belum tahu, jadi aku mau jelasin dulu nih teman-teman cara bermainnya ke Kak Aliza. Jadi nanti aku bakal ngasih pertanyaan nih ke Kak Aliza sekitar Oke. 2 atau 3 pertanyaan. Mhm. Kemudian nanti kalau menurut Kak Aliza jawaban itu tuh fakta. Nah, Kak Aliza bisa mengangkat properti kita nih yang Oke. bertanda checklist. Tapi Oke, kalau oke, oke. ternyata jawabannya mitos, Kak Aliza bisa ngebalikin ke yang tandanya Oke. silang ya, Kak. Nah, tapi nggak itu aja, Kak. Kakak harus mungkin ngasih alasan atau memvalidasi dari jawaban Kakak tersebut. Oke, ada faktanya gitu ya, ada datanya. Iya, betul. Oke, oke, Gimana nih, Kak, oke. udah siap belum? Boleh, boleh, let's Oke, go. langsung aja ya kita ke mitos atau fakta. Oke. Oke. Nah, oke, udah siap nih, Kak? Oke, 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 oke. pertanyaan yang pertama nih. Produk dengan merkuri adalah cara cepat untuk menghilangkan bintik-bintik hitam dan noda hitam yang ada di muka. Itu mitos atau fakta? Hmm.
Mitos. Oh, mitos. Kenapa tuh, Kak? Iya, karena itu, bukan menghilangkan sebenarnya kan. Jadi, melanin di kulit kita yang di-stop gitu. Jadi bukan yang sebenarnya bintik-bintik kita stop atau gimana. Jadi dia tuh, tidak menghilang gitu. Sebenarnya masih ada, cuman si melanin kulit kita itu terhenti gitu. Jadi ya tiba-tiba hilang aja, padahal nggak hilang sebenarnya. Kayak misalkan bintik-bintik di kulit itu tuh kayak misalkan flek ya, terus misalkan kita udah pakai merkuri nih, hilang, itu nggak hilang teman-teman, masih ada ya teman-teman, cuman melanin kita itu lagi di-stop karena kita memakai merkuri. Itu tuh mitos Mitos ya. ya, teman-teman. Jadi jangan sampai ketelan sama info-info yang di luar sana yang Iya, masih simpang betul. siur kali ya, Iya, Kak. betul. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Gimana nih, Kak? Udah Mhm. siap belum? Siap 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 Siap. siap. Oke, pertanyaan kedua, menggunakan produk kecantikan berbahan merkuri dapat menyebabkan penipisan pada kulit. Itu mitos Mmm. atau fakta? Nah, Oh, fakta. Kenapa iya. sih, Kak, kalau boleh tahu? Ya, karena kan, merkuri ini bukan suatu zat yang memang bagus untuk kulit gitu ya, bahkan emang bukan untuk dikonsumsi gitu, untuk pemakaian di luar ataupun di dalam gitu. Jadi merkuri ini kan tadi aku udah sebutin juga kan zatnya tuh berupa mirip-mirip sama logam Oh, ya, aduh perak ya, Kak, bayangin ya? perak ya Hmm. dipakai di muka gitu, itu pasti mengikis kulit gitu, karena kan kandungannya terlalu keras gitu. Dan itu tadi kan aku udah bilang juga ngestok melanin kita gitu ya, jadi nanti kulit kita tuh bakalan lebih tipis. Bakal lebih tipis karena apa? Karena kulit kita tidak beregenerasi ya, guys. Jadi Regenerasi. nanti bakal terjadi penipisan kulit. Jadi Berarti fakta. Oke, checklist teman-teman. Ingat ya kata Kak Aliza, berarti bahaya banget. checklist, ya. Oke, pertanyaan yang terakhir nih, Kak. Kulit sehat tanpa merkuri, mitos atau fakta? Fakta. Kenapa sih, Kak? Kayaknya ini Mmm, jawabannya dari tadi ada yang mitos, ada yang fakta. Gimana nih, iya. Kak? Karena sesuai sama data ya, teman-teman Oh, ya. Nah, jadi kenapa sih kulit bisa sehat tanpa merkuri? Jadi kulit kita ini memang setiap hari itu bergenerasi. Mau kita pakai skincare, mau nggak pakai skincare, kayak misalkan bayi-bayi kan itu kulit kita tetap bergenerasi, nanti akan muncul misalkan alis nantinya, atau misalkan mulai muncul bulu-bulu halus, itu karena kulit kita bergenerasi. Jadi kulit kita memang udah sehat pada umumnya. Cuman seiring dengan waktu kita terpapar sinar matahari UVA, UVB, atau misalkan terpapar oleh blue light, nah itu nanti mungkin akan muncul juga kerutan dan beberapa masalah. Terus misalkan, terpapar oleh ini ya, kayak misalkan polusi-polusi juga kan itu kan bisa juga gitu nah, kulit kita menjadi kurang sehat. Jadi bukan nggak sehat, tapi kurang kurang sehat sehat. gitu ya, jangan insecure teman-teman. Jadi sebenarnya kulit kita itu sehat. Janganlah ditambah pakai merkuri, ya Merkuri. sebenarnya sehat, cuman kalau ada beberapa problem itu masih bisa diselesaikan tanpa Merkuri, merkuri. Iya, ya. masih Jadi banyak, bener-bener jangan tergiur banget ya, Kak, Iya, sama jangan merkuri. sampai tergiur ya Mhm. teman-teman. Ditambah lagi harganya Mhm. juga murah kan, Kak, Iya, bener-bener. murah banget, padahal masih banyak juga skincare yang seharga merkuri loh. Betul. Iya, tapi udah BPOM juga, Mhm. ada gitu ya, dan itu, apa ya, gimana cara kita memang semangat pengen sembuh aja gitu, pengen merawat diri gitu, untuk mendapatkan skincare yang memang terjangkau. Itu udah banyak banget sekarang brand lokal yang skincare-nya Yang bagus-bagus, tapi bagus-bagus. harganya nggak mirip-mirip merkuri Tapi gitu. udah aman ya, Kak, Iya, ya? tapi BPOM Mmm. gitu. Oke, jadi kulit sehat tanpa merkuri itu fakta. Oke teman-teman, balik lagi di Beauty Talk sehati sehat tanpa merkuri. Wah, ya Kak Aliza dari tadi senyum-senyum aja nih. Iya, aku senang kalau emang bisa apa ya berbagi ilmu yang emang udah aku dapat gitu ya teman-teman. Kayak gitu. Kayaknya Kak Aliza senang banget ya mengedukasi kita semua. Iya. Oke, karena udah nggak terasa juga ya Kak, tadi kita udah bicara banyak nih soal apa itu merkuri, dampak dari merkuri, bahkan Kak Aliza mengupas tuntas dampak jangka panjang dan juga dampak jangka pendek. Serta tadi Kak Aliza aja ngasih bocoran tips dari apa nih Kak, memilih Iya. produk kecantikan yang aman. Kita udah dapat bocorannya dari Kak Aliza. Jadi teman-teman jangan sampai kena merkuri ataupun nyoba-nyoba itu jangan banget ya Iya, Kak. jangan. Kalau bisa ya teman-teman, karena skincare itu banyak gitu yang bagus gitu ya. Dan aku juga kebetulan ada tagline nih Kak, dengar-dengar tadi kita juga udah dapat tagline sehati sehat tanpa merkuri. Kebetulan aku baru inget nih di BPOM juga kita ada cara untuk apa ya mencari skincare atau misalkan produk kecantikan yang aman itu caranya itu checklist
Oh, ceklik. Oh, gini ya, Ceklik, Kak? iya, Oh. ceklik. Oh, ini tandanya centang. Iya, ini centang nih, ceklik. Centang. Nah, ceklik itu kan ada singkatannya. CK yaitu kemasan. Kalau ada yang penyok itu BPOM pasti punya garansi ya untuk misalkan kita balikin lagi gitu ketika produknya misalkan tidak layak. Tapi memang kalau misalkan si konsumennya no problem, karena kan banyak juga produk-produk yang dijual misalkan kayak botolnya penyok, jadi harga lebih murah itu gak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau misalkan contohnya misalkan di kemasannya misalnya udah kotor udah segala itu jangan. Terus ada L itu labelnya apakah memang sudah tertulis nomor BOM, terus misalkan untuk ingredientsnya sudah jelas, itu baru kita bisa beli gitu ya, percaya. Terus ada izin edar atau nomor BPOM, itu kita harus cek juga ya teman-teman, apakah memang tadi udah dijelas juga nomor BPOM-nya tercantum atau tidak, seperti itu. Dan yang terakhir itu kadaluarsa. Teman-teman jangan anggap remeh kadaluarsa. Aku sempet lupa nih untuk singgung karena ternyata bahaya juga loh untuk produk makeup yang sudah kadaluarsa. Iya, jangan sampai misalkan maskara yang misalkan produksinya 2019 kita 2024 masih pakai. Jangan ya teman-teman. Buang aja kalau misalkan udah lebih dari kadaluarsa gitu. Jadi itu dari BPOM. Berarti ceklik. Berarti Iya. ceklik penting banget ya, Kak. Iya, betul. Jadi teman-teman jangan lupa apapun itu kita apa yang mau dibeli gitu ya. Iya. Jangan lupa ceklik. Iya, Gitu. oke. Mungkin dari Kak Aliza nih ada nggak sih Kak closing statement atau mau ngasih nasihat mungkin buat teman-teman yang di luar sana yang masih nakal ataupun pedagang nakal yang masih ada di luar sana. Ayo Kak, marahin aja sih kalau kata aku. Oke, mungkin dari customer-nya dulu ya, karena kan ketika customer sudah menghilang, pedagang-pedagang nakal juga bakalan pelan-pelan menghilang. Jadi buat teman-teman yang masih nih ya, masih pengen banget putih banget, misalkan pengen banget kulitnya putih, cantik itu nggak harus putih ya teman-teman. Kita di Indonesia ini punya berbagai suku, bangsa, dan agama, dan juga untuk ras. Jadi kita memang kulitnya tidak semuanya putih. Mungkin ada yang campuran dari misalkan negara A dan negara B, misalkan atau misalkan tinggalnya di Indonesia, atau misalkan ada yang nikah gitu lintas negara dan menjadi kulitnya tuh putih gitu kan ada juga gitu. Dan ketika kita tidak mendapatkan hal tersebut gitu, kita asli Indonesia, kita juga harus bangga gitu karena kulit kita ini banyak juga diidam-idamkan sama orang lain gitu. Orang lain juga di luar negeri pengen malahan kulitnya juga misalkan jadi eksotis, atau misalkan pengen juga nih kayak orang Indonesia gitu ya, bisa panas-panasan, jemur-jemuran gitu ya, karena kan cuacanya ekstrim ya kalau di luar negeri. Jadi rumput tetangga selalu lebih hijau ya teman-teman. Iya, pasti yang kulitnya misalkan agak gelap pengennya jadi putih, yang putih banget aduh pengen gelap ini gimana gitu ya, mau panas-panasan tapi malah jadi merah kulitnya. Itu kayak gitu teman-teman, syukurilah apa yang ada dan percaya diri aja karena wanita itu pada dasarnya cantik semuanya ya. Kayak gitu sih kalau dari gue. Dan kalau untuk pedagang-pedagang nakal, kalian tobat gitu karena kalau ketahuan BPOM udah ngeluarin undang-undang loh. Oh, Itu ada kebijakan ya, ada Kak? dong, ada dong. Jadi barang siapa nih ya teman-teman yang masih nekat nih jualan merkuri atau produk-produk yang berbahaya, ketika nanti ditangkap atau disidak oleh BPOM, jangan harap bisa lepas gitu aja. Karena hukuman penjaranya bisa sampai 11 tahun. Oh, bahkan Iya. sampai di penjara ya, Kak? Ya, sampai di penjara. Itu ada denda juga dari BPOM. Atau selain disita nanti produk-produk yang ilegal, udah rugi, terus misalkan belum nanti harus dipenjara, terus misalkan belum kena undang-undang yang dimana kita harus ganti rugi, itu belum aja teman-teman, belum ketahuan aja sih BPOM. Karena kan BPOM juga mengeluarkan undang-undang ya, mengawasi gitu ya. Kan BPOM kerja sama-sama pemerintah juga termasuk deretan pemerintahan. Jadi hati-hati ya teman-teman. Nakal nih ya. Nanti dimarahin Kak Aliza Hati-hati ya. nih. Nanti disidak loh ya. Iya kayak gitu. Oke, berarti gimana nih teman-teman? Pasti udah mendengar penjelasan dari Kak Aliza ini udah sangat luas juga sih Kak. Dari tadi kita udah ngebahas merkuri dari awal sampai akhir. Dan semoga teman-teman semua yang ada di rumah terbantu nih dengan penjelasan dari Kak Aliza sendiri. Nah, mungkin kita bisa bertemu ya Kak di lain waktu. Dan terima kasih juga buat Kak Aliza udah nyempetin datang ke acara kita nih jadi narasumber. Makasih banyak, soalnya kan aku tahu tuh ngeliat Kak Aliza sibuk banget ya. Jadi makasih banget nih Kak. Iya. Jadi buat teman-teman juga makasih
udah mantengin, kita nih. Nah, kalau yang kepo sama Kak Aliza, bisa cek IG Kak Aliza aja. Bisa, Nanti kita iya. taruh di sini ya Ya, boleh, Instagramnya. Instagram Nah, apa nih Kak nama Instagramnya? nama Instagram aku Aliza ZHRG. Iya, aku di situ aku buka channel juga sekarang sering share sih, misalkan kayak morning routine aku yang pagi-pagi awalnya, nggak peduli aku makan mie aja deh pagi-pagi. Sekarang diganti jadi jus. Lagi pelan-pelan sih ke healthy food gitu ya. Jadi teman-teman bisa kepoin juga. Iya, teman-teman bisa kepoin ya tentang Kak Aliza nih. Terus Iya. kan Kak Aliza juga banyak ya, banyak kontennya mungkin ya di Iya, Instagram. banyak kok, banyak kok. Bisa teman-teman ikuti ya, dan jangan Iya. lupa ya teman-teman ikuti apa yang udah disampaikan Kak Aliza. Sampai ketemu lagi di Beauty Talk selanjutnya. Sehati, sehat tanpa merkuri. Bye.